Cantik banget kan, bisa buat hari Natal ataupun hari Ibu. Resepnya gue pakai punya Kak Tintin Rainer, jadinya banyak banget padahal udah gue kurangin dikit. Pertama kuning telurnya kita campur sama terigu, minyak dan kawan-kawan. Kita aduk aja biasa aja sampai dia rata. Nah yang agak lama ini putih telurnya, tambahin garam sama air jeruk nipis, kocok dengan speed sedang sampai dia berbusa, baru masukin gula sedikit demi sedikit. Habis itu kita kocok lagi selama 10 menit sampai dia kaku, baru kita campur sama kuning telurnya. Nah kalian harus hati-hati di sini, harus pakai teknik folding supaya dia nggak jatuh dan nggak bantet nanti jadinya. Kalian kalau misalnya mau jadiin rasa lain kayak pandan atau coklat, bisa kalian tambahin di step ini supaya dia kecampur rata. Kalau udah kita masukin ke loyang sampai 3/4 penuh, karena nanti dia bakal ngembang. Habis itu kita oven deh pakai api bawah. Tuh ngembang kan. Kalau udah matang dalam keadaan panas kita telungkupin, terus kita biarin dia dingin, baru kita keluarin. Tadi kan loyangnya nggak dioles apa-apa, makanya kita harus pakai bantuan pisau gitu, dikikis dikit. Jadi deh. Terus untuk krimnya di sini karena gue mau dia ada meltingnya gitu, gue bikin 2 macam. Tapi kalian bikin yang kaku juga nggak apa-apa kok. Nah di sini kan gue hias pakai buah, jadi dia simple aja gitu loh. Jadi gue nggak taruh ke seluruhnya, cuma ke sebagian aja gitu kan. Nah kalau misalnya kalian mau bikin yang lebih simple, boleh banget kalian taruh krim kaku di semuanya, terus kalian balur pakai meses. Udah deh kelar, gampang banget kan. Ini tuh jadinya baik banget, jadi cocok buat bagi-bagi juga tuh. Kalian lihat Dylan aja makanya lahap banget. Jadi hari ini gue mau belajar buat bikin baget. Ternyata buatnya juga gak susah-susah banget loh. Nah yang pertama ini gue mau campurin dulu terigu, ragi, dan juga bread improver. Setelah udah tercampur rata, kalian bisa masukin air dingin dikit-dikit terus diaduk lagi. Yang terakhir itu gue baru masukin garamnya, selanjutnya gue ulenin. Di sini gue uleninnya gak begitu lama, pokoknya sampai permukaannya rada halus aja gue langsung diemin deh. Gue diemin kurang lebih 1 jaman gitu sampai dia mengembang. Kalau udah mengembang dia bakal jadi lebih elastis kayak gitu. Kalian langsung ulenin sebentar, terus gue bagi adonannya jadi 4 bagian. Yang berarti kita bakal dapat 4 roti baget dalam satu resep ini. Selanjutnya gue mau bentuk bagetnya, gue nggak tahu ini cara bentuknya bener atau enggak, tapi gue pipihin dulu kayak gitu, terus gue gulung dan gue masukin ke tray. Gak lupa atasnya gue taburin terigu dan juga gue sayat-sayat biar dia ada kayak bentuk bagetnya gitu. Selanjutnya siap untuk proofing kedua deh. Untuk proofing kedua ini kurang lebih makan waktu 1 jaman gitu, habis itu baru siap dipanggang. Nah sebelum dipanggang harusnya itu disemprot sama air, tapi karena nggak ada jadi gue ciprat-cipratin aja deh. Katanya fungsi airnya itu buat bikin roti bagetnya jadi lebih garing. Selama proses pemanggangan jangan lupa dikasih air juga ya. Setelah itu jadi deh. Gimana? Lumayan kan? Sekian dari gue, makasih udah nonton. Ide bisnis cemilan risoles ragut ayam pasti untung banyak dan berkah. Nah, suwir-suwir daging ayam yang sudah direbus, lalu disisir-sisir halus, jagung manis, potong kotak-kotak kecil, wortel, kentang, lalu diiris-iris halus, seledrinya, kemudian cincang halus, bawang putih, bawang bombay, kemudian siapkan pan, lalu kasih margarin ataupun mentega, tumis bumbu-bumbu yang sudah dicincang, kemudian masukkan bumbu-bumbu atau bahan sayurannya seperti ini dan ditumis sampai dengan layu. Dan setelah layu dikasih tepung terigu, dimasak sampai dengan tepung terigunya itu bau langunya hilang. Kemudian tambahkan ayam yang sudah disuir, kemudian dituangin air kaldu ayam sisa rebusan ayam, kasih sejumput pala bubuk, merica bubuk, bubuk kaldu ayam, gula pasir, dan mozzarella. Nah kemudian matiin apinya, aduk-aduk sampai dengan rata seperti ini. Step kan penyakit ya. Step keduanya, cus, kita bikin kulit risoles seperti ini. Nanti resepnya akan ada. Setelah jadi dan setelah dingin itu kulit risolnya, baru deh masukin isian ragut ayamnya seperti ini, lalu diguling-guling di tepung terigu, lalu masukin, dia dicelupin ke putih telur atau kocokan telur ayam, lalu masukin ke tepung panir yang kasar seperti ini, lalu digoreng dengan minyak banyak ya, dengan api sedang aja sampai golden brown seperti ini guys. Kalau sudah golden brown bisa kita angkat, lalu kita tiriskan minyaknya di atas tisu ya, ataupun kalau nggak ada tisu paper ya kalian pakai koran deh ya. Nah habis itu udah deh, tinggal disantap dengan saus sambal cocolan ataupun sambal atau cabai rawit merah, rawit hijau. Enak banget, semoga bermanfaat bisnisnya. Nah guys, hari ini tuh aku mau bikin pizza mager ala DBM. Pertama-tama langsung aja kalian parutin keju di atas wajan. Ini wajannya belum dinyalain api ya guys. Terus masukin 3 butir telur, diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah rata kalian kasih topping sesuai selera. Aku pakai keju slice. Terus aku tambahin juga sosis Kanzler single, saus sambal, dan juga mayones. Lalu ditutup, masak sampai matang. Selamat mencoba ya guys. Kalau kemarin yang versi asin, kali ini aku mau bikin yang versi manisnya nih gengs. Jadi lipat-lipat bareng yuk.
Pertama, siapin kulit lumpia dan tinggal dipotong bagian tengahnya. Terus di sini buat isiannya aku pakai pisang, keju slice, selai coklat, sama keju quick melt. Abis itu tinggal dilipat-lipat kayak gitu. Dan yang terakhir aku mau goreng pakai air fryer dari Mito. Terus di sini aku set di suhu 200 derajat selama 12 menit. Oh iya, buat isiannya kalian boleh pakai apa aja ya, gengs. Dan jadi deh, gampang banget kan? Dan kalian coba dengerin deh. Tuh, garing banget kan? Jadi selamat mencoba ya, Bun. Jadi kali ini gue mau bikin yang lagi rame di FYP yang lipat-lipatan kayak begitu. Tapi ini versi fakir-able-nya. Karena kamu terlalu selalu membuat aku yang pecel lele, jadi gue pakai ikan simpanan bapaknya Nemo. Kalau masih nggak mampu, nggak bisa diganti ikan sapu-sapu. Nah ini lagi gue marinasi, terus pengen gue masak sekalian masak telur juga. Atau Om Pipin pecahkan telur kalian, masak dorinya sampai golden crispy and delicious. Nah anjay jadi, mulai aja belum tuh. Oke, norinya lu gunting tapi jangan sampai putus kayak hubungan. Terus gue tambahin nasi, tapi kalau terlalu hambar kayak hidup, boleh lu tambahin rasa-rasa. Jangan pakai rasa, nanti baper terus ditinggal. Ini kalau telur yang setengah matang pasti lebih mantep-mantep. Masukin ikan dori yang ternyata agak gosong dikit, terus ditambahin saus mentai. Biar sedap harusnya mentainya dipakein alat yang wus-wus keluar api tuh. Cuma gasnya nggak ada. Nggak ngapa-ngapa, ada mie alek nggak ngapa-ngapa. Gua mah anaknya apa dadanya. Nah udin gitu doang. Ada mie alek ini enak, tapi kalau misalnya saus mentainya dibakar pasti lebih mantap-mantap. Wah, ini makanan apa? Temen gue aja yang kasih tahu. こいつは雪平流鶏卵の天ぷら丼 Giler だ banget kan, berhubung gue baru kelarin season terakhir Shokugeki no Soma, jadi pengen recook menunya. Ini lumayan gampang lah ya dibanding yang lain. Sambil nunggu telurnya beku, kita bikin sausnya. Ini bahannya emang agak ribet dan sudah dicari, tapi bikinnya simple dan enak banget. Next, kalau telurnya udah beku, kita kupas kulitnya terus masukin kulkas lagi sambil bikin tempura batternya. Kita mau dia tebel biar bisa ngebalur telurnya, tapi ringan biar enak dimakan. Jadi kita pakai terigu protein rendah dan air soda. Siapin juga terigu doang biar nanti adonannya nempel ke telur. Minyak udah panas, langsung kita balur telurnya di terigu kering, masukin ke adonan tempura, terus langsung ke minyak. Apinya sedang aja. Nah ini nih kita nggak goreng sampai matang ya, bentar aja terus ditirisin. Kalau misalnya udah, tambal bagian bolong terus goreng lagi. Ambil nasi panas, siram saus, taruh telur, dan jadi deh. これは白身だけがわずかに固まり、黄身は見事なまでの半熟。トロトロに仕上がっている。 Serius, gue gak nyangka kalau rasanya tuh bakal seenak dan selejit itu. Oh ya, ingat pakai telur omega 3 ya, karena kan ini telurnya nggak matang sepenuhnya nih, jadi biar aman. Umami dari telur dan sausnya dibareng sama nasi panas, ampul banget sih. Adek gue aja lahap banget semangkok gede abis, gue gak kebagian sama sekali. Udah pernah belum bikin dadar keju buat sarapan? Caranya teh siapkan telur, lalu kasih kaldu bubuk, lada, dan daun seledri kita kocok. Lalu di teflon kita parut kejunya, masak sampai meleleh. Setelah itu taruh telur di atasnya, lalu rapikan, masak sampai bawahnya kering dan kita lipat. Nah udah jadi dadar kejunya, sajikan dengan saus sambal. Nah ini rasanya gurih-gurih gitu. Mukbang dalam kamar gelap-gelapan cek. Hai guys, hari ini Neng Aura pengen banget mukbang. Gila kayak lapar banget woi. Akhirnya Neng Aura kepikiran kenapa kita nggak makan samyang aja ya kan. Jadi anget-anget kumaha gitu. Nah pertama-tama ini kalian masak samyangnya seperti biasa kayak gini. Nah kalau misalkan udah, kalian siapin teflon yang anti leket kayak gini. Lalu kasih keju mozzarella yang banyak banget. Nah kalau misalkan udah, kalian taruh samyangnya di atas kayak gini, terus kasih telur. Abis itu kalian jangan lupa tambahin yang siwit-siwitannya ini. Abis itu kita tutup deh, nyalain api sedang, jangan sampai gosong.
Dan hasilnya seperti ini. Gila woy, menggoda banget gak sih? Oh my god. Langsung aja kita cobain dan rasanya seperti Wonder Woman. Enak banget woy, harus banget cobain. Besok-besok mau mukbang apa lagi ya dalam kamar? Komen di bawah. Kali ini aku pengen masak daging mantan, gak ada yang canda ya kali. Yang bener, kali ini aku pengen masak daging babi. Pertama dilumurin pakai gula merah, taburin garam, terus dibejek-bejek nggak tahu biar apa. Kalau udah puas dibejek-bejek, sekarang digoreng. Digoreng pakai minyak sedikit aja sampai warnanya itu kecoklatan. Sambil nunggu tumis bumbu rajang. Tutorial bumbu rajang bisa kalian lihat di video sebelumnya. Campur bumbu rajangnya sama daging babi yang tadi, terus diaduk sampai rata. Sekarang dimasak lagi, masukin daging yang tadi ke dalam air yang udah mendidih, tambahin serai, daun salam, garam, sama lada bubuk. Tambahin kaldu jamur juga. Dimasak kurang lebih 1,5 jam. Dan ini udah mateng, gila sih, baunya enak banget bun. Dagingnya tuh super duper lembut. Apalagi makannya itu pakai nasi hangat. Aduh gila sih, nggak ngerti lagi, enak banget bun. Lemaknya apalagi, aduh enak banget demi apapun. Wajib banget dicoba. Cara bikinnya itu gampang, pakai banget. Terus dagingnya bisa diganti daging ayam. Hai guys, tebak hari ini aku mau buat apa? Pipihkan roti, terus kita ambil selai coklat dari Dina Chocomalt. Ini selainya ada crunchy-crunchy-nya, terus ada dua varian, yang peanut sama yang milk. Terus kita kasih marshmallow, habis itu ditutup. Terus kita masukin ke telur sama tepung roti, habis itu tinggal kita goreng. Kalian boleh goreng biasa ataupun mau pakai air fryer juga boleh. Nah ini hasilnya, crunchy-crunchy dari selai coklat dan lumur-lumur dari marshmallow, enak banget. Kamu tuh enjoy. Soalnya enjoy. Kamu tahu? Enjoy. Hari ini kita bikin yang lagi kekinian yuk. Nah, buat isiannya di sini aku mau pakai telur dadar sama chicken nugget. Terus sekarang tinggal siapin nori dan dipotong bagian tengahnya. Abis itu tinggal dimasukin aja deh isiannya. Nah, yang pertama aku mau tambahin nasi, masukin nuggetnya, aku tambahin timun, masukin telur dadar, terus biar ada rasanya aku tambahin mayones sama bonori. Terakhir tinggal dilipat-lipat dan jadi deh. Gampang banget kan? Jadi selamat mencoba ya.